Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullab wa talibat. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswaku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, serta bisa menjalankan aktivitas bekerja dan belajar seperti biasa. Masih dalam suasana Idul Fitri, maka saya selaku dosen kalian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima puasa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mahasiswaku sekalian, di pertemuan ke-10 kali ini kita masih akan membahas tentang al-hayatu al-yaumiyah. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat bab yang kita bahas sekarang ini ada di al-hayatu al-yaumiyah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kosakata-kosakata tertentu yang berkaitan dengan al-hayatu al-yaumiyah, ya. Kita juga menerjemahkan teks dan teman-teman menjawab tentang teks itu. Di pertemuan kali ini kita akan masih sama membahas teks, kemudian nanti juga akan ada sedikit latihan dan juga ada ringkasan, ya, ringkasan tentang kaidah gitu. Nah, baik, sekarang kita akan mulai dulu dengan menerjemahkan teks ini. Di sini ada teks percakapan antara Adil dengan Faisal, ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adil, mata tastaiqidhu yaumal utlah. Oke. Kapan? Mata itu kapan? Tastaiqidhu, kamu bangun, ya. Yaumal utlah, yaum itu hari, utlah itu libur. Jadi, kapan kamu bangun pada saat hari libur? Ya. Faisal atau Faisal menjawab astaiqidhu mubakkiron. Astaiqidhu itu artinya saya bangun, ada tanda alif di sini menunjukkan saya. Astaiqidhu, saya bangun, mubakkiron, pagi sekali, pagi bisa dibilang begitu, ya. Kemudian dia menanyakan lagi wa dan mata, kapan? Tastaiqidhu ant, dan kapan kamu bangun, begitu. Adil menjawab astaiqidhu mutaakhiron, saya bangun mutaakhir. Akhir itu berarti terakhir, ya. Berarti ini mutaakhiron itu terlambat, itu siang lah bisa dibilang. Mubakkiron dan mutaakhiron ini berantonim, ya. Mubakkiron pagi-pagi sekali, mutaakhiron itu siang. Ya, mungkin kalau bahasa orang Jawa bangkong bisa dibilang, ya, bangunnya siang. Kemudian kita lanjutkan lagi. Faisal, madza taf'alu fis sabah, ya. Madza itu apakah, ya. Taf'alu dari kata fa'ala, ada dhamir ta di depannya, yang ini berarti untuk menanyakan orang kedua, kamu, ya. Ta itu kamu. Taf'alu, kamu kerjakan. Jadi madza taf'alu, apa yang kamu kerjakan, fi di, ya, as-sabah. Sabah itu pagi, di waktu pagi. Jadi apa yang kamu kerjakan di waktu pagi? Kemudian dijawab sama Adil, usyahidu at-tilfas. Usyahidu, ini ada tanda alif menunjukkan saya. Syahada itu artinya melihat, menonton, menyaksikan. Jadi saya menonton atau menyaksikan at-tilfas. Tilfas itu televisi, gitu, ya. Di televisi itu berasal dari bahasa Arab tuh, tilfas. Kemudian wa madza taf'alu ant, wa itu dan, madza apakah, taf'alu kamu kerjakan, ant kamu juga, gitu, ya. Dan apa yang kamu kerjakan, gitu kan. Dijawab oleh Faisal, aqra'u sahifah au kitaban. Aqra'u, saya membaca. Sahifah itu koran, surat kabar, gitu. Sahifah au atau kitaban, buku. Jadi dia pagi-pagi baca koran atau baca buku. Kemudian Adil bertanya lagi, aina tusalliyal jumu'ah, aina di mana, tusalliya kamu salat
al-jum'ah, Jumat. Di mana kamu sholat Jumat? Faisal kemudian menjawab, usolliya, saya sholat al-jumu'ata, Jumat ya, di masjidil kabir, di masjid besar, masjid agung lah bisa dibilang seperti itu. Wa aina tusolliyan, dan ditanya lagi sama Faisal, dan dari mana dan di mana kamu sholat gitu ya. Adil menjawab, usolliya fi masjidil kabir aidan. Saya juga ya, usolliya, saya sholat di masjid kabir besar, aidan itu juga ya. Jadi aidan itu artinya juga. Jadi saya sholat di masjid besar juga, bisa dibilang seperti itu. Ini untuk terjemahan dari percakapannya. Kemudian kita akan mempelajari mufradatnya, kosakatanya. Ada kitab ya, gambar buku di sini. Ada sohifah, gambar koran ya. Sohifah itu koran. Tilfaz itu televisi ya, televisi. Yushahidu, ini menyaksikan. Kenapa pakai iya? Kenapa pakai iya di sini? Karena ada orang ketiga ya. Dia itu orang ketiga. Yushahidu itu sebenarnya artinya dia melihat. Ini kan ada dia sedang melihat, makanya pakainya yushahidu. Kalau saya melihat maka diganti menjadi ushahidu, saya melihat. Gitu ya. Oke, as-sobah ini pagi, matahari sedang terbit. Kabir ya, besar. Oke. Mubakkiron. Di sini ada jam menunjukkan pukul 5. Jam 5 pagi itu berarti kan masih pagi banget ya. Masih pagi, makanya disebutnya mubakkiron. Ini mutaakhiron, ini menunjukkan jam 9, udah siang ya, menjelang siang. Seperti itu untuk mufradatnya. Nanti teman-teman silahkan dijawab. Ini ada pertanyaannya, silahkan dijawab di e-learning. Nah, berikutnya kita akan oh ya, nanti teman-teman juga akan latihan ini. Ada at-tarkib nahwiyah ya. Tarkib itu kaidah, nahwiyah itu nahwu lah, aturan nahwu. Kaidah nahwu. Nah, di sini apa instruksinya? Instruksinya adalah teman-teman diminta membuat kalimat ya, diminta membuat kalimat sesuai dengan soal yang ada di sebelahnya. Di sini misalnya ada gambar sekolah, kemudian ada gambar jam. Jamnya menunjukkan pukul 7 ya, pukul 7 tepat ya. Ada sekolah, ada as-sabi'ah. Sabi'ah itu artinya 7. Kalau dirangkai menjadi as-sa'atus sabi'ah berarti jam 7. As-sa'ah itu jam, as-sabi'ah itu 7. Ya, misalnya ditanyakan begini, mata tadhabu ilal madrasah. Ini pertanyaannya, maka ya, kenapa oke begini. Mata tadhabu ilal madrasah, madrasah dimasukkan di sini, madrasah ke sini gitu ya. Kalau ini diganti yang lain maka dirubah redaksinya, oke? Misal ilal masjid, ilal bait dan lain sebagainya. Kemudian dijawab dengan tolib kedua atau siswa kedua. To ini tolib, kedua itu orang kedua. Adhabu as-sa'ah diisi dengan jam yang ada di sini ya. Di sini ada as-sabi'ah berarti jam 7. Begitu juga seterusnya. Ini jam 1, jam 2, jam 3 sampai dengan jam 6. Nanti ini dikerjakan di e-learning. Nah, berikutnya kita akan mempelajari ya, mulakhos itu ringkasan saripati, bisa dibilang at-tarkib, ringkasan kaidah di bab ini ya. Ada banyak di sini, ada beberapa ringkasan, ada sekitar berapa ini, 1 2 8 ya. Oke, ada 8. Kita lihat dari poin pertama, nomor 1 ini ada akra'u, aknusu, usyahidu, akra'u, aghsilu ya. Oke, ini adalah patternnya atau part apa, bisa dibilang pattern itu apa ya? Ya pattern ya. Bahasa Indonesia apa sih pattern ya? Pasangan bisa dibilang lah ya. Oke. Akra'u bisa bersanding dengan Al-Qur'an gitu ya. Aknusu, akra'u itu membaca, aknusu itu saya menyapu. Usyahidu, saya melihat. Akra'u bisa akra'u Al-Qur'an, akra'u as-sohifah ya. Aghsilu, saya mencuci begitu. Al-malabis itu pakaian. Berikutnya ada sa ini itu ingat
saya sudah sampaikan beberapa kali, sa itu menunjukkan akan ya. Maka kalau sa bertemu dengan akra'u, sa'akra'u, sa'aknusu, sa'usyahidu, sa'akra'u, sa'aghsilu, itu artinya saya akan membaca, saya akan menyapu, saya akan melihat, saya akan membaca, saya akan mencuci gitu ya. Jadi ini menunjukkan akan ya. Sa fi'il mudhari, kemudian apa yang dikerjakan. Berikutnya, untuk menanyakan sesuatu, maka teman-teman bisa menggunakan madza. Madza taf'alu, apa yang kamu kerjakan gitu ya. Madza taknusu, apa yang kamu sapu. Madza tusyahidu, apa yang kamu lihat. Madza taf'alina, apa yang kamu kerjakan. Oke. Taf'alu, taknusu, tusyahidu ini untuk maskulin atau mudzakkar. Maskulin itu cowok, sementara taf'alina, taknusina, tusyahidina ini untuk feminin atau muannas ya. Jadi 3 hal ini untuk muannas, 3 hal di atasnya adalah untuk maskulin. Ingat, dalam bahasa Arab perbedaan domir mempengaruhi perbedaan kata kerja ya. Ini di kata kerja fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari di maskulin itu tidak ada ya-nya, tapi kalau di feminin ada ya-nya di belakang ya. Jadi taf'alu di dalam cowoknya menjadi taf'alina, dan seterusnya. Lalu yang keempat ada sama juga ini madza ditambahkan sa juga bisa. Madza sataf'alu, apa yang akan kamu kerjakan. Madza taknusu, apa yang akan kamu sapu. Madza tusyahidu, madza satusyahidu, apa yang akan kamu lihat gitu ya. Ini nomor 4 sama. Nomor 5 bisa ditambahkan dengan kata mata. Mata tadhabu ila ya. Ila itu preposisi yang menunjukkan tempat ke ya. Jangan diganti menjadi fi. Fi itu preposisi juga tapi artinya di ya. Mata tadhabu ila ini bisa diganti apapun. Yang penting teman-teman tahu kosakatanya. Misal madrasah, bait, tabib, dokter ya, masjid atau jamiah atau muhandis dan sebagainya ya. Ini bisa diganti di sini. Madza tadhabu ila gitu ya. Kemudian nomor 6 ada adhabu as-sa'ah. Ini untuk menunjukkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Adhabu, saya pergi, as-sa'ah jam, sebutkan jamnya dari 1 sampai 12 gitu ya. Al-wahidah, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah, ar-rabi'ah, al-khamisah gitu ya. Kenapa menjadi ar-rabi'ah Pak? Ya ini karena as-sa'ah ini muannas, maka yang di sini juga harus muannas ya. Jadi salah kalau as-sa'atur rabi', tidak tepat. Yang tepat adalah as-sa'atu ar-rabi'ah. Ada tamar butohnya disesuaikan gitu ya. Adhabu as-sa'ah ar-rabi'ah. Kemudian nomor 7 ada usolliya fajra fi al-masjid. Ini juga sama untuk ekspresi diri. Teman-teman bisa menggunakan kata kerja di sini. Ada usolliya, ada aqra'a, ada usyahidu. Tinggal disesuaikan ya. Salat subuh di masjid ya. Membaca Al-Quran di gitu. Ada patternnya, silakan diikuti. Lalu yang terakhir nomor 8 ini untuk menanyakan sesuatu ya. Aina tusolli al-fajr, aina taqra'ul Quran, aina taghsilul malabis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa difahami ringkasan tarkib dari pertemuan kali ini. Cukup sekian teman-teman penjelasan dari saya di pertemuan 10. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berikutnya kita akan melakukan latihan-latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.